Konon pada zaman dahulu, saat Nini Pelet masih muda seorang manusia biasa, ia tinggal di sekitaran Gunung Ciremai. Nini Pelet saat itu tampil sebagai gadis cantik yang mempesona. Seiring berjalannya waktu, Nini Pelet belajar ilmu kanuragan, sehingga selain cantik ia juga menguasai ilmu kanuragan namun dari aliran hitam. Nini Pelet mempunyai ambisi yang sangat kuat dan watak yang keras sehingga ia mempunyai keinginan menjadi seorang penguasa dengan menjadi istri dari para petinggi pada saat itu. Nini Pelet menjadikan Gunung Ciremai sebagai tempat pertapaan atau singgasananya dan ia mendapatkan banyak ilmu kanuragan dan ilmu pelet dari sesosok makhluk halus yang berada di sana. Seiring berjalannya waktu, Nini Pelet pun semakin hari semakin menua, kecantikan yang selama ini dia bangga-banggakan perlahan mulai memudar. Ambisinya yang tidak ingin menjadi tua atau tetap awet muda, ia mencari cara untuk mewujudkan keinginannya itu. Sampai satu ketika, Nini Pelet mendapatkan bisikan bahwa ia harus menyempurnakan ilmunya dengan menggabungkan satu di antara ilmu yang terdapat dalam kitab mantra asmara. Satu di antara ajian dari kitab mantra asmara yang dicari oleh Nini Pelet yaitu ajian jaran goyang. Kitab ini diciptakan oleh pendekar sakti bernama Ki Buyut Manguntapa, seorang ulama utusan dari Cirebon yang berasal dari Indramayu. Berbekal ilmu kanuragan dan siasat, Nini Pelet akhirnya berhasil mendapatkan kitab mantra asmara dari tangan Ki Buyut Manguntapa. Setelah ia mempelajari ajian jaran goyang dan berhasil menguasai ilmu tersebut, ia menggabungkan ajian jaran goyang dengan ilmu hitam yang dia miliki. Bermaksud menyempurnakan keilmuan yang ia kuasai dan akhirnya ia pun berhasil menjadikan ajian jaran goyang menjadi ilmu pelet yang sangat hebat. Ketika itu, Nini Pelet sudah terlihat sangat tua, usianya sudah lebih dari 100 tahun. Namun, setelah membaca ajian jaran goyang, dia bisa berubah bentuk seketika menjadi terlihat sangat muda dan menarik layaknya seorang gadis. Banyak pria muda yang menyukainya. Kemudian Nini Pelet menjadikannya menjadi tumbal sebagai sarana untuk membuat dirinya tetap awet muda. Mengetahui kitab mantra asmara ciptaannya direbut dan disalahgunakan oleh Nini Pelet, Ki Buyut Manguntapa mengutus seorang muridnya yang bernama Restu Singgih untuk merebut kembali kitab pusaka itu dari tangan Nini Pelet. Sebelumnya, Restu Singgih telah dibekali banyak ilmu kanuragan dan pusaka sakti oleh Ki Buyut Manguntapa karena menghadapi Nini Pelet tidaklah mudah. Restu Singgih akhirnya berangkat ke Gunung Ciremai, namun sebelum mencapai puncak ia sudah dihadang oleh seekor macan kumbang jadi-jadian peliharaan Nini Pelet. Pertarungan di antara keduanya sengit hingga Restu Singgih berhasil menaklukkan macan kumbang tersebut. Lalu Restu Singgih meneruskan perjalanannya menuju puncak Gunung Ciremai. Sesampainya di puncak Gunung Ciremai, ia bertemu dengan Nini Pelet yang sebelumnya sudah mengetahui kedatangan Restu Singgih sehingga ia sudah bersiap-siap. Nini Pelet pun mengeluarkan ajian jaran goyang andalannya dengan maksud untuk menggoda Restu Singgih. Jaran goyang berawal dari cerita Raden Kumbayana atau Resi Duma, seorang guru tata pemerintahan, sastra, serta ahli olah senjata.
Raden Kumbayana jatuh hati kepada Betari Wilutama, putri dari Sang Hyang Jagat Girinata atau Batara Guru. Namun, rasa cinta Raden Kumbayana rupanya tidak direstui oleh Batara Guru. Tidak ingin menyerah, Kumbayana malah semakin nekat untuk mendapatkan hati wanita pujaannya tersebut. Hingga akhirnya, Batara Guru murka dan mengutuk Raden Kumbayana menjadi seekor kuda sembrani atau kuda bersayap. Tanpa sepengetahuan Batara Guru, diam-diam Raden Kumbayana yang telah berubah wujud akibat kutukan, mengucapkan sebuah mantra sambil mengepak-ngepak sayapnya, ia melesat secepat kilat ke angkasa. Mantra tersebut membuat siapapun yang melihat kepakan sayapnya akan terpikat, tidak terkecuali Betari Wilutama. Raden Kumbayana akhirnya berhasil mendapatkan cinta Betari Wilutama meski sosoknya telah berubah menjadi kuda. Sejak saat itu, mantra Raden Kumbayana dikenal dengan nama Jaran Goyang. Jaran yang berarti kuda dalam bahasa Jawa, dan goyang adalah gerak kepakan sayap dari kuda sembrani. Ilmu jaran goyang dipercaya saat ini menjadi ilmu yang ampuh dalam memikat lawan jenis. Mantra asli dari jaran goyang sejatinya diucapkan dalam bahasa Jawa. Namun, ada pula aliran supranatural lainnya yang telah merubahnya dengan sentuhan unsur Islam dalam ucapannya. Ilmu ini tidak bisa digunakan sembarangan. Harus dengan kesungguhan mencari jodoh hingga akhir hayat. Sekali saja ilmu ini gagal digunakan, orang yang menggunakan ilmu ini akan terkena penyakit hingga gangguan jiwa. Untuk menguasai ajian pelet jaran goyang diperlukan ritual-ritual khusus, dan tidak mudah dilakukan. Namun, sebagian aliran mengaku telah menyempurnakan ajian ini, agar tidak terlalu bahaya jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jika seseorang terkena pelet jaran goyang, akan timbul perasaan di dalam dirinya seperti rindu ingin bertemu, dan mengalami hasrat birahi yang tak tertahankan. Nyi Pelet dalam hal ini, memiliki ambisi agar dirinya nampak selalu awet muda, cantik dan menawan. Adapun syarat yang harus dilalui Nyi Pelet untuk mencapai cita-citanya. Ia harus menumbalkan pria-pria muda sebagai sarana ritualnya. Berkat ilmu hitam yang ia peroleh dari para tumbalnya, Nyi Pelet yang telah berusia ratusan tahun selalu nampak seperti gadis perawan. Ketika Restu Singgi hampir terperdaya, datanglah bantuan berupa bisikan dari Ki Buyut Manguntapa lewat jarak jauh. Bisikan itu menyampaikan kelemahan dari Nini Pelet, yaitu tusuk konde yang menempel di rambutnya. Lalu Restu Singgi mengambil tusuk konde tersebut hingga Nini Pelet meronta kesakitan dan tak berdaya. Ia pun kalah di tangan Restu Singgi dan akhirnya kitab mantra asmara pun berhasil direbut kembali. Namun kesaktian Nini Pelet dengan ajian jaran goyangnya tetap melekat pada dirinya. Itulah sebabnya ajian jaran goyang akhirnya terbagi menjadi dua golongan, yakni golongan hitam berasal dari Nini Pelet dan golongan putih bersumber dari ajaran Ki Buyut Manguntapa. Setelah kekalahan itu, Nini Pelet memilih untuk tetap berada di Gunung Ciremai. Ia bersemayam dan menjadi penunggu kawasan Gunung Ciremai.